Perdarahan pada Khitan metode Cauter bisa lebih minim dibanding dengan metode konvensional dikarenakan pembuluh darah diibaratkan kayak selang ya. Jadi kalau dipotong begitu saja, baik dengan gunting ya ataupun dengan pisau bedah, jadi itu akan banyak perdarahannya. Nah, walaupun pembuluh darah itu bisa mengkerut sendiri, cuman itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Tapi dengan Cauter ya seperti ini, ini efek panas yang ditimbulkan itu menyegel ujung pembuluh darah, jadi menutup pembuluh darah yang tersobek atau yang terpotong, sehingga perdarahan akan jauh lebih minimal. Tapi pada metode Cauter, perdarahan masih tetap mungkin terjadi, ya, bisa terjadi. Metode konvensional, metode Cauter, metode klem maupun metode stapler, perdarahan masih mungkin terjadi jika terjadi gesekan yang berlebihan atau trauma, misalnya satu pada ereksi yang berlebihan. Ereksi pada anak-anak mungkin akan berbeda dibanding dewasa ya. Kalau dewasa perubahannya akan signifikan, jauh sekali ya, dari kecil dari besar itu kan akan ada tarikan yang luar biasa. Tapi kalau anak-anak ini lebih minimal. Kedua, efek trauma atau gesekan. Misalnya nih anak sedang tidur lupa ya, jadi dia tengkurap ya, atau digaruk. Nah, itu juga bisa menimbulkan trauma. Atau memang ada aktivitas yang berlebih, contoh bermain bola. Jadi ini pernah terjadi juga, misalnya Sabtu di Khitan, hari Minggu ya, teman-teman yang lain sedang main, dia karena nggak merasakan nyeri, dia ikut main, ternyata berdarah ya, karena ada gesekan atau bahkan mungkin kena bola ataupun kena mainan yang lain. Nah, itu bisa memungkinkan. Jadi beberapa metode akan lebih minim perdarahan. Jadi konvensional perdarahannya relatif lebih tinggi, Cauter lebih minimal, klem dan stapler juga diharapkan minimal perdarahan, tapi potensi perdarahan tetap masih ada karena beberapa faktor tadi. Ya, ini adalah contoh alat yang digunakan ya. Ada berbagai macam gitu. Apakah alat ini bisa rusak? Ya, tentunya seperti alat elektronik lainnya, potensi untuk rusak itu bisa saja terjadi. Jadi bisa jadi karena usianya ya, ini masih berfungsi, ini juga satu lagi masih berfungsi, ini dua-duanya nyala ya. Nah, bisa karena usia, penggunaan yang sudah lama sehingga baterai yang di dalamnya ya yang harusnya bisa di-charge tapi umurnya sudah berkurang. Bisa juga karena memang alat itu mengalami kerusakan, ada koneksi yang terputus dan sebagainya. Jadi potensi kerusakan tetap ada, sehingga operator yang baik dia harus menyediakan alat yang dicadangkan gitu. Saat tindakan ada alat yang biasa digunakan, ada juga yang cadangan, sehingga di tengah-tengah proses harapannya kalau terjadi kerusakan ada alat kedua yang bisa sebagai backup ya. Tapi tidak perlu terlalu khawatir juga karena alat ini fungsinya memotong ataupun untuk menghentikan perdarahan. Jadi kalaupun terjadi kerusakan di tengah-tengah itu pengerjaan tertunda sekian waktu atau sekian menit, bukan sesuatu yang emergency atau sangat-sangat perlu dikhawatirkan. Kalau ada backupnya tentunya lebih baik. Tapi kalaupun belum ada alternatif lain yang bisa dilakukan dengan penjahitan titik perdarahan ya kan, ataupun teknik-teknik menghentikan perdarahan yang lainnya. Sering ada kekhawatiran dari orang tua ya ataupun yang bertanya bahwa Khitan metode Cauter atau orang bilang laser ini berisiko menimbulkan kemandulan ya, atau ada gangguan ereksi maupun gangguan seksual di kedepannya. Jadi saya perlu jelaskan bahwa Khitan tadi adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi kepala penis dengan beberapa cara. Kalau dengan Cauter ya dengan alat yang namanya electrocauter. Jadi nanti yang dipotong itu kulit yang menutupi kepala penis sehingga sel sarafnya, pembuluh darahnya ya semua itu ikut dipotong dan dibuang. Jadi yang bagian kulit itu memang dibuang, mati dia. Tapi yang tidak terpotong, yang di belakangnya ini akan hidup seperti biasa.
sensasi nyeri masih ada, saraf masih berfungsi sehingga sensorik maupun motoriknya masih berfungsi ya. Kemudian pembuluh darah masih berfungsi ya, dan kulit juga tidak ada kelainan apa-apa, sehingga itu mitos yang terjadi bahwa bisa mempengaruhi seksual, apakah mempengaruhi ereksi, menyebabkan kemandulan dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa sperma itu diproduksi di testis ya. Jadi ada 2 testis, kanan dan kiri. Kemudian dia akan naik ke atas untuk keluar bagian sini ya. Jadi kalau pemotongan kulit di bagian kepala penis ini juga tidak menimbulkan gangguan kesuburan ya, maupun menyebabkan ejakulasi dini. Itu sesuatu yang tidak berkaitan.